Halo Sobat Langit Hitam, malam ini aku bawa cerita yang mungkin bakal bikin kamu mikir dua kali sebelum menghina seseorang hanya karena penampilan atau kemiskinannya. Karena siapa tangka, orang yang kamu remehkan itu mungkin bukan manusia sepenuhnya. Ada darah yang mengalir dalam dirinya, darah bunian, makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan manusia, tapi tak semua mata bisa melihatnya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari pedalaman Kalimantan, tentang seorang pemuda bernama Joko yang seumur hidupnya direndahkan karena dianggap buruk rupa dan tak punya apa-apa. Namun tak ada yang tahu, di balik wajah dan kehidupannya yang sederhana, mengalir warisan dari dunia yang tak kasat mata, dunia para bunian. Inilah kisahnya. Tak terima dihina karena miskin dan jelek, ternyata keturunan bunian. Suara jangkrik menggema dari balik pepohonan saat Joko melangkah pulang membawa karung berisi hasil panen singkong. Bajunya lusuh, penuh lumpur, dan wajahnya tampak letih diterpa debu jalanan. Di kampung kecil di tepian hutan Kalimantan itu, nama Joko identik dengan kemiskinan. Orang-orang menyapanya bukan dengan hormat, tapi dengan ejekan yang sudah seperti kebiasaan. Joko, besok kalau tanam singkong jangan lupa minta izin tanahnya, nanti tanahnya jijik, teriak seorang pemuda bernama Andra sambil tertawa keras di pinggir jalan. Disusul tawa teman-temannya yang memandang Joko seolah ia bukan manusia. Joko hanya menunduk. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Bibirnya bergerak kecil, menahan kata-kata yang ingin keluar. Sejak kecil, hidupnya sudah begitu. Ejekan, hinaan, sampai tuduhan aneh, semuanya sudah jadi makanan sehari-hari. Ibunya, almarhumah Warti, sering bilang, "Sabar nak, Tuhan tahu siapa kamu sebenarnya." Namun malam itu ketika ia sampai di rumah gubuk kecilnya di tepi kebun, rasa sabar itu nyaris habis. Ia menatap wajahnya di cermin kecil yang retak di dinding. Wajah yang gelap karena matahari, tulang pipi menonjol, mata sayu. Ia bergumam pelan, "Apa memang aku pantas dihina seperti ini?" Angin malam tiba-tiba bertiup dari belakang rumah. Tirai lusuh di jendela berkibar pelan, menimbulkan suara gesekan halus seperti bisikan. Joko menoleh tapi tak ada siapapun. Ia menghela nafas panjang lalu menuang air dari kendi untuk mencuci muka. Tapi ketika air itu menetes ke lantai, warna airnya berubah sedikit kehijauan di bawah cahaya lampu minyak. Ia tertegun, menatap permukaan air yang berkilau aneh. "Kenapa warnanya begini?" gumamnya. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, terdengar suara perempuan memanggil lembut dari arah kebun. "Joko!" Suaranya lirih tapi jelas, seolah memanggil dari balik pepohonan. Joko pun beku, bulunya berdiri. Tak ada orang yang tahu namanya di tengah malam begini, apalagi dari arah hutan belakang rumahnya. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya suara angin. Tapi suara itu muncul lagi, lebih dekat. "Joko, kamu tidak sendiri." Joko menelan ludah. Ia melangkah ke jendela, mengintip ke arah kebun yang disinari samar cahaya bulan. Tak ada apa-apa. Hanya pohon pisang dan bambu yang bergoyang. Namun tiba-tiba dari sela-sela batang bambu terlihat bayangan samar seorang perempuan berdiri membungkunginya. Rambutnya panjang menutupi punggung. Joko terpaku, tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia mundur satu langkah, jantungnya berdetak cepat. "Siapa itu?" teriaknya spontan, tapi tak ada jawaban, hanya suara daun bergesekan pelan seperti bisikan. Ketika ia berani melihat lagi, sosok itu sudah hilang. Malam itu, Joko tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di depan pintu, memandangi kegelapan dengan perasaan campur aduk. Dalam benaknya terlintas wajah ibunya. "Joko, kalau suatu hari kamu dengar ada yang memanggilmu dari hutan, jangan takut, darahmu bukan darah biasa." Begitu bisan terakhir almarhumah Warti sebelum meninggal. Kata-kata itu dulu ia anggap omong kosong orang tua. Tapi sekarang, suara perempuan tadi, warna air yang berubah, dan hawa dingin aneh di sekitar rumahnya mulai terasa nyata. Pagi berikutnya Joko datang ke pasar, menjual singkong. Saat menunggu pembeli, Andra dan kawan-kawannya datang lagi. "Wah, si Joko, si pengemis hutan, katanya semalam ngomong sendiri kayak orang gila ya." Tawa mereka memecah suasana pasar. Kali ini, Joko tidak diam. Matanya menatap tajam, lebih tajam dari biasanya. "Kamu jangan main-main, Andra," katanya lirih, tapi dengan nada dingin yang membuat mereka semua terdiam sesaat. Namun Andra malah menertawakannya. "Wah, si jelek marah. Awas nanti dipanggil jin hutan ya, hahaha." Tawa itu terhenti tiba-tiba. Angin dingin bertiup kencang di antara mereka.
Salah satu dagangan terlempar jatuh sendiri membuat beberapa orang terkejut. Joko menatap mereka satu persatu, lalu berbalik pergi tanpa kata. Tapi di langkahnya yang berat itu, ada sesuatu yang berbeda. Matanya tampak berkilau samar seperti pantulan cahaya kehijauan di dalam pupilnya. Sejak hari itu, orang-orang mulai merasa aneh setiap kali Joko lewat. Hewan-hewan diam seolah menghormati, angin berputar lembut mengiringi langkahnya, dan suara bisikan kadang terdengar dari arah pepohonan setiap kali ia lewat sendirian. Beberapa orang kampung bahkan bersumpah pernah melihat bayangan wanita berambut panjang berjalan di belakang Joko saat malam tiba. Namun semua baru benar-benar berubah pada malam ketujuh setelah kejadian itu, ketika Joko bermimpi bertemu seorang perempuan berpakaian putih berdiri di tepi sungai berkilau cahaya hijau. Perempuan itu menatapnya lembut dan berkata, "Waktu sudah tiba Joko, darahmu akan bangkit." Pagi itu, suasana di kampung Joko terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut turun tebal menutupi jalan setapak, membuat pandangan orang-orang samar. Burung-burung tak bernyanyi seperti biasanya, dan suara ayam pun terdengar parau. Joko keluar dari rumahnya dengan mata sembab. Malam sebelumnya, ia tak bisa tidur setelah mimpi aneh itu. Di tepi sumur, ia membasuh wajah dengan air dingin. Tapi anehnya, saat air menyentuh kulitnya, muncul kilau kehijauan halus seperti sinar dari dalam tubuhnya sendiri. Ia menatap tangannya dan melihat urat-uratnya seolah berpendar. "Apa yang terjadi denganku?" gumamnya pelan. Langkah kaki mendekat dari arah belakang rumah. Seorang nenek tua yang dikenal sebagai Mbah Siti, dukun tertua di kampung itu, menatap Joko lama. "Joko, kau sempat mimpi aneh kan?" Suaranya lirih tapi menusuk ke dalam dada. Joko mengangguk perlahan. "Iya Mbah, ada perempuan di sungai. Dia bilang darahku akan bangkit." "Aku tak paham maksudnya." Mbah Siti mendekat, tangannya gemetar. "Kalau begitu, waktunya hampir tiba. Kau bukan anak sembarangan, Joko. Ibumu dulu menutupi asal-usulmu demi melindungimu. Tapi kini dunia mereka sudah memanggil." "Dunia mereka?" Joko menatap heran. "Dunia bunian," jawab Mbak Siti pelan. Kata itu langsung membuat bulu kuluk Joko berderi. Ia pernah mendengar cerita itu dari orang-orang kampung, tentang makhluk tak kasat mata yang tinggal di dimensi lain, mirip manusia, tapi jauh lebih indah dan berilmu tinggi. Tapi bukankah semua itu hanya legenda? Melihat wajah Joko yang bingung, Mbah Siti menghela nafas panjang. "Ibuku dulu penolong di kampung ini. Dia pernah bilang, ada garis darah bunian yang turun ke manusia lewat perempuan dari utara sungai. Salah satunya, ibumu Warti." Dek, hati Joko berdebar. "Mbah, maksudnya aku ini keturunan mereka?" Mbah Siti mengangguk pelan. "Dan kini mereka memanggilmu pulang." Ucapan itu terus terenyang sepanjang hari. Joko mencoba menyangkalnya, tapi semua hal di sekitarnya mulai berubah. Air sumur rumahnya berkilau di malam hari. Angin yang lewat membawa bisikan samar yang menyebut namanya. Bahkan hewan-hewan seperti kucing, ayam, dan anjing tak mau mendekat ke rumahnya lagi. Sore menjelang, Joko duduk di tepi sungai di belakang kebunnya. Airnya tenang, tapi memantulkan cahaya aneh yang bergerak seperti aurora. Ia menatap permukaan air itu lama, hingga samar-samar terlihat bayangan perempuan yang ia lihat dalam mimpi. Kali ini, wajahnya jelas, cantik, lembut, dengan mata berkilau hijau kebiruan. "Joko," suaranya lembut seperti hembusan angin. "Kau tak perlu takut, aku datang untuk membimbingmu." Joko berdiri dengan tubuh gemetar. "Siapa kamu?" "Aku Mirah, keturunan bunian, sama sepertimu. Tapi aku lebih dulu kembali ke dunia kami. Sudah waktunya kau tahu siapa dirimu sebenarnya." Seketika air sungai beriak lembut. Dari dalam air muncul semburat cahaya kehijauan yang membentuk lingkaran. Di tengahnya tampak bayangan seperti sebuah desa dengan rumah-rumah indah bercahaya lembut dan pepohonan tinggi yang berpendar biru. Ini apa?" tanya Joko setengah berbisik. "Inilah kampung asal darahmu, Joko. Dunia yang tak dilihat manusia biasa. Dunia bunian. Dan hanya mereka yang terpilih yang bisa melihatnya."
Joko memandangi pemandangan itu dengan mata bergetar. Ada rasa tak percaya, tapi di sisi lain ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa akrab, seolah hatinya bergetar mengenali tempat itu. Mira menyemolkan sedikit. Mira tersenyum lembut. Tapi untuk membuka jalan sepenuhnya, kau harus siap meninggalkan dunia manusia. Dunia yang selama ini menghina dan menolakmu. Ucapan itu membuat dada Joko sesak. Ia teringat ejekan orang-orang kampung, hinaan yang menempel di tiap langkahnya. Bagian dirinya yang terluka seolah setuju dengan ajakan itu. Namun di sisi lain, ada rasa takut kehilangan dunia nyata, meski dunia itu tak pernah memperlakukannya dengan baik. Mirah mendekat sedikit. Bayangannya kini hanya berjarak beberapa meter. Aku tahu hatimu berat, tapi kau harus tahu, darah bunian yang mengalir di tubuhmu tak akan bisa lama berada di dunia manusia. Kau akan menderita jika menolak panggilan ini. Joko terdiam. Angin tiba-tiba berhenti, seolah waktu sendiri ikut menunggu jawabannya. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, langkah kaki terdengar dari arah hutan. "Joko!" Suara Andra terdengar keras. Ia datang bersama dua temannya membawa senter dan botol minuman. "Ngapain kau di sini sendirian? Ngobrol sama sungai?" Joko menoleh cepat, dan dalam sekejap, bayangan Mirah lenyap bersama cahaya di air. Air sungai kini tampak biasa, hanya pantulan sinar bulan. Andra mendekat sambil tertawa, tapi tawanya berhenti tiba-tiba. Ia menatap air sungai, lalu wajah Joko, dan tubuhnya mendadak kaku. "Jo, matamu?" "Kenapa mataku?" "Bersinar hijau!" teriak salah satu temannya panik. Mereka bertiga langsung mundur, wajahnya pucat ketakutan. Joko berlari menuju air untuk melihat pantulan wajahnya. Dan benar, di permukaan air, kedua matanya berkilau hijau terang seperti batu zamrud di bawah bulan. Napasnya tercekak. Ia berusaha memejamkan mata, tapi cahaya itu tak mau padam. Andra dan teman-temannya kabur ketakutan sambil berteriak memanggil warga. Dalam sekejap, suara gaduh terdengar dari arah kampung. Orang-orang datang membawa obor dan senter, meneriakkan nama Joko. Tapi saat mereka sampai di tepi sungai, Joko sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah jejak kaki di lumpur yang berhenti tepat di tepi air. Dan di jauhan, dari dalam kabut, suara perempuan berbisik lirih. "Dia sudah mulai kembali ke dunia kami." Kabar hilangnya Joko malam itu menyebar cepat ke seluruh kampung. Orang-orang berkerumun di tepi sungai sejak subuh, mencari jejak yang tersisa. Namun, yang mereka temukan hanya jejak kaki yang berhenti di tepi air, tanpa tanda-tanda ia jatuh atau menyeberang. Air sungai tenang, seolah tak pernah disentuh siapapun. Beberapa warga berbisik, ada yang bilang Joko diculik makhluk halus, ada pula yang yakin ia bunuh diri karena tak tahan dihina. Tapi, di antara kerumunan itu, Mbah Siti hanya berdiri diam, menatap air dengan pandangan dalam. Bibirnya bergerak lirih membaca doa, sementara hatinya bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar hilang biasa. Sementara itu, di tempat yang tak bisa dijangkau oleh mata manusia, Joko terbangun di sebuah padang luas bercahaya kehijauan. Angin berhembus lembut, membawa aroma wangi yang tak pernah ia hirup sebelumnya. Langit di atasnya berwarna keperakan, berkilau seperti kristal yang berdenyut. Di kejauhan, ia melihat bangunan-bangunan indah berdiri di antara pepohonan tinggi. Cahaya lembut mengalir di sepanjang jalan seperti aliran air, dan di sana, sosok perempuan yang dulu ia lihat di sungai, Mirah, berdiri tersenyum. "Selamat datang, Joko," katanya lembut. "Ini adalah perbatasan antara dunia manusia dan dunia kami, dunia bunian." Joko masih tertegun. Matanya berkeliling melihat keindahan tempat itu. Segalanya tampak hidup, bahkan bebatuan berkilau lembut seperti bernafas. Ia berjalan perlahan, setiap langkahnya terasa ringan, seolah tanah di bawah kakinya menyambutnya. "Tempat ini indah sekali," ucapnya kagum.
Mirah menatapnya dengan tatapan penuh arti. Karena ini dunia yang tak tercemar kebencian manusia, Joko. Di sini tak ada yang menertawakan rupa atau harta. Di sini semua dinilai dari cahaya dalam jiwanya. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Joko. Ia teringat semua ejekan yang pernah ia terima, semua rasa sakit yang ia telan sendiri selama bertahun-tahun. Air matanya mengalir tanpa sadar. Kenapa baru sekarang aku tahu tentang semua ini? Karena darahmu baru terbangun, keturunan bunian yang hidup di dunia manusia harus melewati masa ujian. Dan kau sudah melewati semuanya dengan sabar. Mereka berjalan menyusuri jalan bercahaya itu. Di kanan kiri, makhluk-makhluk berwajah halus menatap Joko dengan senyum ramah. Beberapa menunduk hormat, seolah mengenal siapa dirinya. Mirah kemudian berhenti di depan gerbang besar yang terbuat dari batu giok hijau. Di puncaknya, terukir lambang berbentuk mata dengan sinar di sekelilingnya. Dua penjaga berwajah agung berdiri di sisi kanan dan kiri. Sebelum kau bisa masuk ke dunia kami sepenuhnya, kau harus melewati gerbang ini. Gerbang ini akan menilai apakah jiwamu benar-benar siap meninggalkan dunia manusia. Joko menatap gerbang itu dengan gugup. Dari balik pintunya, terdengar suara samar seperti nyanyian ribuan jiwa. Kalau aku masuk, apa aku masih bisa kembali? Tanyanya ragu. Mirah menunduk. Hanya jika dunia manusia memanggilmu kembali dengan tulus. Tapi jarang sekali ada yang bisa kembali setelah menyeberang. Hening sesaat, angin lembut berhembus di sekitar mereka. Joko menatap kedua tangannya, lalu menatap ke arah dunia yang terbentang indah di depan matanya. Ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Namun di hatinya masih ada sisa ragu. Bayangan wajah almarhum ibunya muncul samar di pikirannya. Kalau ibu masih hidup, dia pasti bilang, "Jangan lari dari dunia sendiri," bisiknya lirih. Tiba-tiba, angin berubah arah. Di kejauhan, dari balik kabut, terdengar suara yang sangat ia kenali. Suara ibunya, lembut, hangat, tapi penuh makna. "Joko, jangan lupa siapa dirimu. Dunia manusia mungkin kejam, tapi di sanalah kau harus menyalakan cahaya darah bunianmu." Joko menoleh cepat. "Ibu? Ibu, di mana ibu?" Mirah menatapnya sedih. "Itu bukan ibumu, Joko. Itu adalah pesan dari roh penjaga manusia. Mereka tahu kau mulai condong ke dunia kami." Tapi Joko tepat menatap ke arah suara itu. Matanya mulai basah. "Aku cuma ingin diterima, Mirah. Aku cuma ingin berhenti merasa rendah." Mirah mendekat, memegang bahunya. "Di dunia bunian, kau akan dihormati, bukan diremehkan. Tapi ingat, begitu kau melangkah masuk, kau tak akan bisa lagi menolong manusia. Kau bukan bagian dari mereka lagi." Dalam hati Joko, terjadi pergulatan hebat. Satu sisi, ingin melepaskan semua luka masa lalu dan hidup damai di dunia indah itu. Tapi, sisi lainnya, yang diwarisi ibunya, menahan langkahnya agar tak meninggalkan dunia asal. Saat ia masih bimbang, gerbang batu itu tiba-tiba bersinar terang. Suara nyanyian berubah menjadi bisikan lembut. "Pilihlah jalannya, darah campuran, manusia, atau bunian." Joko menutup mata, dada sesak. Ia mengingat semua penghinaan, kesepian dan rasa sakit yang ia alami. Tapi juga mengingat senyum ibunya, aroma tanah kebun, dan suara jangkrik di malam hari. Semua yang membuatnya manusia. Dengan nafas bergetar, ia mundur satu langkah. "Belum saatnya," katanya tegas. "Aku belum selesai di dunia manusia." Mirah terdiam, menatapnya dalam. Cahaya di sekeliling mereka bergetar lembut. "Baiklah, tapi ingat keputusan ini punya harga, Joko. Dunia manusia tak akan membiarkanmu begitu saja." Gerbang batu itu perlahan meredup, dan padang bercahaya di sekeliling mereka mulai kabur. Angin berputar kuat, menarik tubuh Joko seperti pusaran air.
Mirah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kita akan bertemu lagi saat darahmu benar-benar bangkit. Dalam sekejap, semua menghilang. Joko terbangun di tepi sungai, tubuhnya basah kuyup, nafas tersengal-sengal, dan cahaya pagi menembus pepohonan. Di tangannya, ada sisa lumpur berkilau kehijauan yang terus berpendar perlahan. Ia kembali ke dunia manusia, tapi kini sesuatu dalam dirinya telah berubah. Pagi itu, kabut masih tebal menyelimuti kampung. Orang-orang belum selesai membicarakan hilangnya Joko. Namun sebelum matahari naik tinggi, seseorang berteriak dari arah sungai. "Joko, dia ada di sini. Dia kembali." Warga berlari mendekat, dan di tepi sungai mereka menemukan Joko terbaring lemah. Bajunya basah kuyup, tubuhnya menggigil. Tapi anehnya, kulitnya tampak bersinar samar seperti dilapisi cahaya lembut. Saat beberapa warga mencoba menolong, mereka merasa hawa dingin merambat di kulit tangan. "Dia bukan Joko yang dulu," bisik salah seorang dengan wajah pucat. Joko membuka mata perlahan, pandangannya kosong, tapi di dalam matanya masih ada sisa kilau kehijauan yang samar. Dia berusaha duduk, napasnya berat. "Aku di mana?" Mbah Siti datang tergesa-gesa, membawa kain dan kendi berisi air doa. Dia menatap Joko dengan mata berkaca. "Kau sudah kembali, Nak. Tapi apa yang kau lihat di sana?" Joko terdiam. Bayangan dunia bunian, cahaya kehijauan dan wajah Mirah masih melekat di pikirannya. Ia ingin menceritakannya, tapi lidahnya keluh. "Aku tidak tahu, Mbah. Aku hanya ingat cahaya dan suara yang memanggilku." Mbah Siti mengangguk perlahan. "Kalau begitu, darahmu sudah terbangun, Nak. Kau bukan manusia sepenuhnya lagi, Joko. Dunia mereka sudah menandaimu." Beberapa warga yang berdiri di sekitar mulai berbisik-bisik ketakutan. Ada yang menunduk, ada pula yang menjauh diam-diam. Dan ketika kabar itu sampai ke telinga Andra, orang yang paling sering menghina Joko, rasa takut bercampur rasa bersalah langsung menyesaki dadanya. Malam harinya, hujan turun deras. Di rumah gubuknya yang remang, Joko duduk memandangi tangannya sendiri. Cahaya hijau samar masih tampak di ujung jari, terutama ketika petir menyambar. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" bisiknya pelan. Tiba-tiba, dari cermin kecil di dinding, bayangan Mirah muncul samar. Wajahnya terlihat serius. "Joko, dunia manusia tak akan memahami keberadaanmu. Mereka akan takut, dan mereka akan mencoba menyingkirkanmu." Joko mendekat. "Aku tak ingin melukai siapapun." Mirah menggeleng pelan. "Kau tak perlu melukai, tapi kau juga tak bisa lagi menjadi manusia sepenuhnya. Energi dunia bunian sudah menyatu dalam darahmu." Tepat saat itu, terdengar suara ketukan keras di pintu. "Joko, keluar kau!" teriak suara Andra dari luar. Terdengar marah, tapi juga ketakutan. Joko terdiam. Dia membuka pintu perlahan dan mendapati Andra berdiri bersama dua orang lain. Wajahnya tegang. "Apa yang kau lakukan sebenarnya, ha? Orang-orang lihat matamu nyala hijau. Kau bikin warga takut." "Aku tidak melakukan apa-apa, Andra. Aku cuma hidup seperti biasa," jawab Joko tenang. Andra mencibir. "Jangan bohong. Kau bawa jin dari hutan ya? Kau mau balas dendam karena dulu kami mengejekmu." Ucapan itu membuat darah Joko berdesir panas. Dia menahan emosi sekuat tenaga, tapi sesuatu di dalam dirinya terasa bergerak. Cahaya kehijauan mulai merambat di urat tangannya tanpa bisa ia kendalikan. "Aku tidak ingin menyakitimu, Andra. Pergi sebelum semuanya terlambat," katanya pelan. Namun Andra justru menantang. "Kalau kau bukan manusia, buktikan. Tunjukkan kekuatanmu, si miskin jelek yang katanya keturunan makhluk halus." Dan pada saat itu, angin di sekitar rumah tiba-tiba berputar kencang. Api dari lampu minyak padam seketika, menyisakan kegelapan pekat. Dari jendela terlihat daun-daun berterbangan melawan arah angin. Joko menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Dari balik punggungnya muncul pancaran cahaya hijau yang semakin kuat. Andra dan kedua temannya mundur dengan wajah ketakutan. "Joko, apa yang kau...
Belum sempat mereka menyelesaikan kalimatnya, suara keras terdengar dari dalam rumah. Bukan ledakan, tapi seperti hentakan energi yang mengguncangkan udara. Mereka bertiga terlempar mundur dan ketika sadar, Joko sudah berdiri di depan mereka. Dengan mata berkilau terang, tubuh diselimuti aura kehijauan lembut. Namun di balik semua itu, wajahnya bukan wajah marah, justru tenang, hampir sedih. "Aku tidak ingin menjadi musuh siapapun," ucapnya pelan. "Tapi jangan paksakan aku untuk bertahan di dunia yang hanya tahu menghina." Hujan makin deras. Andra dan teman-temannya berlari pergi tanpa menoleh lagi. Setelah mereka hilang di kegelapan, Joko jatuh berlutut. Cahaya di tubuhnya meredup perlahan, dan dari matanya mengalir air mata bercahaya seperti kristal hijau kecil yang jatuh di tanah dan hilang ditelan hujan. Keesokan harinya, warga kampung geger. Mereka menemukan pepohonan di sekitar rumah Joko rebah seolah disapu badai. Namun rumahnya tetap utuh. Tak ada bekas api, tak ada kerusakan. Namun Joko sendiri tak terlihat. Mbah Siti datang, memandangi tanah di sekitar rumah. Dia berjongkok, menyentuh bekas pijakan yang berpendar samar. "Darah Bunian sudah bangkit sepenuhnya," gumamnya pelan. "Dan manusia takkan bisa menghentikannya lagi." Sementara di tempat lain, jauh di tepi hutan, Joko berjalan sendirian menyusuri jalan setapak yang dipenuhi kabut. Dari kejauhan, terdengar suara Mirah memanggil lembut. "Joko, waktumu di dunia manusia sudah hampir habis. Kau tak bisa bersembunyi selamanya." Joko berhenti melangkah. Dia menatap ke arah hutan yang semakin gelap, dan di dalam dirinya, dua dunia kini mulai saling menarik. Dunia manusia yang menolak, dan dunia Bunian yang menunggu. Dan kali ini, dia tahu, tidak ada lagi jalan tengah.